Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Wemil harap kalian semua selalu sehat. Kali ini kita akan belajar tentang kelainan pada organ gerak manusia. Organ gerak manusia bisa mengalami kelainan atau penyakit. Berikut adalah beberapa kelainan pada organ gerak manusia. Kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Patah tulang adalah kondisi terputusnya keutuhan susunan tulang pada tubuh manusia. Patah tulang ini biasanya disebabkan oleh cedera akibat jatuh, kecelakaan, dan perkelahian, cedera akibat hentakan berulang, misalnya saat baris berbaris, dan penyakit yang dapat melemahkan tulang. Berdasarkan kondisinya, patah tulang ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup adalah jenis patah tulang di mana tulang yang patah tidak sampai merobek kulit. Patah tulang terbuka. Patah tulang terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Patah tulang tidak lengkap. Patah tulang tidak lengkap merupakan kondisi tulang yang tidak patah sepenuhnya atau tidak sampai membagi tulang menjadi dua bagian atau lebih, melainkan hanya retak. Patah tulang lengkap. Patah tulang lengkap adalah kondisi tulang patah menjadi dua bagian atau lebih. Kelainan tulang yang selanjutnya adalah rakitis. Rakitis adalah penyakit tulang menjadi rapuh karena kekurangan vitamin D. Penderita gangguan ini memiliki tulang kaki yang berbentuk X atau O. Selanjutnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi keropos. Osteoporosis ini bisa disebabkan oleh kekurangan hormon kelamin pria atau wanita. Selain itu, juga bisa disebabkan oleh kekurangan kalsium. Yang terakhir yaitu kelainan pada tulang belakang. Kelainan tulang belakang terjadi karena kedudukan tulang belakang bergeser dari kedudukan normal. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan sikap duduk yang tidak tepat. Ada beberapa jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu kifosis. Kifosis adalah kelainan pada tulang belakang berupa bengkoknya tulang belakang ke belakang. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang berupa tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan bengkok seperti huruf S. Lordosis. Lordosis adalah kelainan pada tulang belakang berupa bengkoknya tulang belakang ke arah depan. Selanjutnya yaitu kelainan pada organ gerak aktif atau otot. Yang pertama yaitu tetanus. Tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani sehingga otot terus-menerus berkontraksi. Yang kedua yaitu kram atau kejang otot. Kram terjadi karena otot bekerja terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Kram ini juga bisa terjadi karena cuaca dingin atau merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion dalam tubuh. Yang ketiga yaitu hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot berupa pembesaran otot yang mengakibatkan ukuran otot lebih besar dari ukuran semula dan lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan. Selanjutnya adalah atrofi. Atrofi adalah terjadinya penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi. Otot yang mengalami atrofi akan mengalami pengurangan ukuran sampai 25% dari ukuran semula.
Kelainan ini disebabkan adanya penyakit poliomyelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Polio. Polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Dan yang terakhir yaitu distrofi. Distrofi merupakan suatu kelainan pada otot yang biasanya terjadi pada anak-anak atau balita karena adanya suatu penyakit atau kecacatan sejak lahir. Cara mencegah terjadinya kelainan organ gerak pada tubuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan atau kelainan pada organ gerak manusia. Antara lain, kebiasaan duduk dengan posisi tubuh yang tidak tepat, pola hidup tidak sehat, dan pembawaan sejak lahir. Nah, sekarang coba perhatikan cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak berikut ini. Yang pertama yaitu kelainan kaki X. Kelainan kaki X merupakan kelainan bawaan sejak lahir. Untuk menghindarinya, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua adalah artritis. Penyakit ini disebabkan terjadinya peradangan yang terjadi pada persendian. Cara pencegahannya yaitu dengan menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh. Menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dilakukan dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga yaitu kelainan tubuh pada tulang belakang atau lordosis, kifosis, dan skoliosis. Agar terhindar dari kelainan tulang belakang, sebaiknya yang kita lakukan adalah olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, dengan menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Osteoporosis. Osteoporosis adalah keadaan tulang yang menjadi keropos dan rapuh. Agar terhindar dari osteoporosis, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Tentu saja harus diimbangi dengan olahraga secara teratur. Dan yang terakhir yaitu rakitis. Rakitis adalah penulakan dan pelemahan tulang karena tubuh kekurangan vitamin D. Cara mencegah rakitis yaitu dengan banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, itu tadi materi tentang kelainan pada organ gerak manusia. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.